secara tidak jelas. Perkenalkan, nama saya Deka Safira Syakir. Satu lagi rekan saya bernama Khairul Yusran. Dia bisa ikut presentasi bersama kami. Di sini kami akan menjelaskan 4 tokoh ilmuwan. Yang pertama ada Isaac Newton, Albert Einstein, Thomas Alva Edison, dan Robert Hooke. Isaac Newton ini lahir di Woolsthorpe by Oxford. Menurut kalender lama, Isaac Newton ini lahir pada 25 Desember tahun 1642. Sedangkan menurut kalender baru, ia lahir pada 4 Januari tahun 1643. Latar belakang dan keluarga ini. Isaac Newton ini tumbuh dan hidup di keluarga yang cukup memprihatinkan karena ayahnya sudah meninggal sebelum dia lahir dan ibunya sempat berpisah dengan dirinya karena ibunya ini menikah lagi dan meninggalkannya untuk tinggal bersamanya, sehingga ia menjadi anak yang pendiam dan lebih suka belajar sendiri. Ia kemudian lanjut sekolah di University of Cambridge. Saat kampusnya ditutup karena ada Great Flood of London atau wabah besar di London, Newton ini justru malah mengembangkan banyak pengetahuan penting. Dia menghadapi beberapa banyak masalah, contohnya ada kesepian, tekanan, dan konflik dari beberapa ilmuwan lain. Contohnya itu Robert Hooke karena penemuan ilmiah. Tetapi dia bisa mengatasinya dengan cara ketekunan, bereksperimen, dan berpikir kritis. Proses karirnya, ini karir dia itu berkembang pesat sehingga dia bisa menjadi profesor matematika dan menjadi ilmuwan yang terkenal. Dia juga menulis buku yang berjudul Filosofi Naturalis Principia Mathematica, yang isinya itu ada hukum gravitasi dan tiga hukum gerak. Selain itu juga dia berkontribusi di bidang kalkulus dan optik. Akhirnya dia diakui sebagai ilmuwan terbesar dalam sejarah. Kisah hidupnya ini menunjukkan bahwa kerja keras, rasa ingin tahu, dan pantang menyerah itu dapat mengubah seseorang bisa meraih kesuksesan yang besar. Lalu yang kedua ada Thomas Alva Edison. Beliau lahir pada 11 Februari 1847 di Milan, Ohio, Amerika Serikat, dan beliau wafat pada 18 Oktober 1931 di tempatnya ketika ia berusia 84 tahun di Australia. Terus ini adalah belakangnya. Dia berasal dari keluarga yang sederhana dengan ayah yang bernama Samuel Edison. Dia bekerja sebagai serabutan dan ibu yang bernama Nancy sebagai mantan guru. Pendidikannya, kalau sampai Edison ini nggak ada pendidikan yang tinggi, tetapi ia hanya di sekolah selama 3 bulan di sekolah
akademiknya karena gurunya berkata ia tuh sangat lambat dalam belajar, jadi maka dari itu dia dikeluarkan dari sekolah. Setelah itu ibunya Nancy Edison itu jadi pengembang medis secara bidang, dan dari sinilah dia berkembang pesat dan Thomas Alva Edison ini mulai tertarik dengan yang namanya sains dan eksperimen. Terus masalah kehalangannya itu dia pernah dianggap terlambat di sekolah seperti kayak kesenangan pelajaran, terus dia juga mempunyai kesenangan yang kurang, jadi dia kuliah sebagian. Habis itu dia berasal dari keluarga yang ekonominya atas. Dalam karirnya juga dia selalu membuat eksperimen yang gagal berturut-turut sampai 1000 kali sehingga sebelum menjadi berhasil. Tentang masalahnya itu, dia tidak pernah menyerah, dia terus belajar dari kegagalan tersebut. Jadi Edison juga berpikir kreatif dan melakukan banyak eksperimen untuk mencari solusi, dan itu yang memanfaatkan rasa ingin tahunya sebagai keberhasilan dia untuk di masa yang akan datang. Proses karirnya ya, jadi awal kali melesat itu naik itu dia berjualan koran di stasiun kereta api. Lalu habis itu dia belajar telegrafi, setelah itu dia bekerja sebagai operator di telegraf. Dan dari situ ia menciptakan berbagai macam alat dan melakukan banyak eksperimen hingga akhirnya menjadi penemu terkenal. Ini ada 4 contoh penemuan Alva Edison. Pertama itu adalah lampu hijau atau lampu listrik, yang kedua ada fonograf atau alat perekam suara, yang ketiga kamera film, yang keempat ini bukan alat tapi dia itu sebagai tokoh yang bisa mengembangkan sistem listrik di dunia. Terus Thomas Alva Edison ini pindah ke New Jersey untuk membangun laboratorium penelitian. Dia juga menemukan lampu hijau yang bisa dipakai untuk semua orang dan memberikan pemeriksaan di bidang listrik. Empat contoh penemuannya Thomas Alva Edison. Yang pertama itu adalah lampu hijau atau lampu listrik. Yang kedua ada fonograf atau alat perekam suara. Yang ketiga ada kamera film. Yang keempat ini bukan alat tapi yaitu salah satu tokoh pengembang sistem listrik di dunia. Lalu ini ada peristiwa penting, dia tidak sering jadi untuk membangun laboratorium penelitian. Dia juga berasal dari lampu hijau yang sangat bermanfaat bagi warga sekitarnya. Dia juga mendapatkan lebih dari 1000 hak paten dari berbagai penemuannya. Dia berhasil menjadi salah satu penemuan paling terkenal di dunia. Penemuannya itu lampu hijau yang sangat bermanfaat untuk kehidupan manusia. Dia juga meraih banyak paten yang dapat dari hasil penemuannya. Nah, di sini ada Robert Hooke. Robert Hooke ini lahir pada 18 Juli 1635 dan wafat pada 3 Maret 1703 pada umur 67 tahun. Profesi Hooke ini polimatik ilmiah terkemuka abad ke-17 yang berkontribusi besar dalam fisika, biologi, dan arsitektur. Beliau lahir dari keluarga miskin di Isle of Wight. Dia tumbuh menjadi fisikawan, arsitek, dan ahli mikroskopi terkemuka yang menemukan inspirasi merumuskan hukum elastisitas dan menulis hidrografian. Beliau mempunyai ayah yang bernama John Hooke dan ibu Cecily Giles. Hooke ini memiliki 3 saudara kandung yang bernama Anne, Catherine, dan John. Dia ini adalah anak bungsu dari 4 bersaudara. Hooke menempuh pendidikan di Westminster pada tahun 1658. Dia kuliah di Christ Church, Universitas Oxford. Dia juga mempunyai masalah sepanjang hidupnya, contohnya masalah dari ekonomi keluarga, masalah ilmiah, dan masalah kesehatan, kelumpuhan tulang belakang atau kifosis. Hooke mengatasi masalahnya ini dengan cara ia fokus pada mekanika, kembangkan mikroskop,
majemuk canggih dan menggunakan instrumen ilmiah seperti vakum untuk Robert Boyle. Mari Robert Hooke ini berkembang dari asisten laboratorium yang berbakat menjadi ilmuwan yang berbisa atau polimatik. Ia dikenal sebagai kurator eksperimen Royal Society, penemu hukum elastisitas, serta memelopori pengamatan mikroskopik yang menghasilkan istilah sel dalam hukum mikrobiologi. Nah, dia juga memiliki peristiwa penting dalam hidupnya, menyenangkan dan menyedihkan. Menyedihkannya ini adalah Robert Hooke sering sakit dari kecil dan beliau kehilangan ayahnya. Lalu yang kedua adalah menyenangkan. Dia mulai menikmati belajar dan berhasil masuk sekolah yang baik. Lalu ada menegangkan. Dia melakukan banyak percobaan ilmiah dan menghadapi kegagalan saat meneliti. Lalu beliau juga mengalami kesuksesan. Hooke akhirnya dia menjadi ilmuwan terkenal dan menemukan Hooke's law yang penting dalam ilmu. Selanjutnya ada Albert Einstein yang lahir pada di Jerman 14 Maret 1879 dan wafat pada tanggal 18 April 1950. Latar belakangnya dan keluarganya, Albert Einstein termasuk anak yang pendiam dan juga hidup di keluarga sederhana. Dia juga menyukai fisika dan matematika sejak kecilnya. Untuk keluarganya, ayahnya bernama Hermann Einstein, ibunya bernama Pauline Einstein, dan kedua istrinya bernama Wilhelm Marie dan Elsa Einstein, dan dikaruniai 3 orang anak yang bernama Hans Albert Einstein, Albert Einstein, dan Lisa. Selanjutnya ada riwayat pendidikannya. Ia sekolah di Jerman dan Swiss, lulus di ETH Zurich di bidang fisika dan matematika. Masalah yang dihadapinya sulit mendapatkan kerjaan dan dianggap kurang pintar. Dia juga mengalami kondisi politik dan memaksa pindah ke Amerika Serikat. Cara memecahkan masalahnya, Albert Einstein ini biasanya menghabiskan sebagian waktunya 55 menit untuk memutuskan masalah dan 5 menitnya untuk menemukan jalan keluar masalah. Lalu ada proses karirnya. Yang pertama itu ada pemeriksaan paten, dan yang kedua itu menghasilkan karya ilmiah revolusioner, dan yang ketiganya kemudian yang jadi profesor di Zurich. Dia juga meraih hadiah Nobel Fisika. Nah, untuk penemuan pentingnya ini meliputi teori relativitas. Ini tuh persamaan kesetaraan massa energi yang menjadi dasar fisika modern. Peristiwa pentingnya ya berpengaruh atau pembukaan pemahaman manusia terhadap alam semesta. Nah, untuk kesuksesannya dia adalah fisikawan terkemuka yang merevolusi fisika modern dengan teori relativitas dan Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.